Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya masuk ke tema, saya kasih prolog dulu. Sebuah lingkaran, ini lingkaran ya. Saya bagi menjadi 4. Dan ini gini maksud saya. Hah? Apa Pak Haji? Di sini Pak Haji. Dan 4 ini adalah istri dia. Pak Haji mempunyai istri 4. Berinisial A juga, T, berinisial O. Tapi sayangnya saya bukan membahas poligami. Saya akan membahas tentang 4 elemen kehidupan. Pernah lihat film kartun Avatar? Belum? Saya kasih prolognya. Kalau di awal itu ada gini. Biasanya kalau di film itu ada gini. Pertama, jeng 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 jeng, air, api, tanah, udara. Semuanya damai dan itu hilang sejak negara api menyerang gitu. 4 elemen ini adalah 4 elemen kehidupan. Kata para filosof, 4 air, api, tanah, dan udara. Ini adalah 4 elemen kehidupan. Yang mana kalau di film itu yang pemeran antagonis itu negara api. Negara api mulai menyerang negara air. Tapi saya nggak bahas film Avatar karena nanti bisa dilihat sendiri. Para filosof mengatakan 4 elemen ini adalah elemen kehidupan. Dan itu juga dibenarkan dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang sendiri-sendiri. Wallahu alladzi arsalar riyah. Ini tentang udara. Sebelum saya membahas semua, saya akan membahas satu persatu ya. Yang pertama air. Air dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Ya, terserah Anda, Mas Kahar. Intinya Al-Anbiya wa ja'alna kulla syai'in hayy. Jadi dari air semua hidup. Itu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menjadikan air dari awal mula kehidupan. Dari sperma terus segumpal darah dan hingga menjadi daging. Itu sebuah asal mulanya dari air atau cairan. Air di dalam Al-Quran itu kurang lebih 200 kata. Meliputi tentang samudra, lautan, anhar, sungai, terus hujan. Nah, itu kurang lebih 200 kata. Lautan dan samudra, kata al-bahr, itu lebih banyak daripada al-bar. Jadi kata para ilmuwan sains, kata mereka itu air itu 71% dari bumi. Ini air ya kawan. Air itu 70% dari bumi. Terus al-bar, dan itu dibenarkan dalam Al-Quran kurang lebih 31. Kurang lebih al-bahr dalam Al-Quran itu ada 31. Dan
kata albar, tanah, bumi itu hanya 13, kurang lebih 13. Jadi 29%. Dan itu dinyatakan oleh para ilmuwan bahwa lautan lebih banyak, lebih luas daripada daratan, gitu. Terus juga saya buka catatan dulu ya. Oh ya, air juga menjadi apa? Daya tahan hidup makhluk. Jadi kalau kita nggak minum air 1 hari, itu kayaknya bukan hanya mulutnya yang bau, tapi juga di sini tenggorokannya kering, haus, kering, nggak enak, pekat semua. Jadi apa itu namanya? Air juga menjadi daya tahan hidup manusia. Di surat apa ini namanya? Ayat 25, surat 25 ayat 49. Udah kayak Ustadz Ali Nuruddin nanti nulis angka-angka gini. Iya. Walladzi arsala kok lali aku. Walladzi anzala minas sama'i ma'an linuhyiya bihi wa anasiya katsira itu loh. Wa an aman wa anasiya katsira. Yang intinya ayat itu. Saya lupa. Itu air untuk menjadi daya tahan hidup semua makhluk, baik sapi, kebo, atau Pak Haji juga, semua menjadi untuk kebutuhan makhluk hidup. Terus apa ya? Air, tanah. Tanah dulu ya. Tanah itu dalam tadi saya sebutkan 29%, lebih sedikit daripada lautan. Oh ya, betul. Tanah ini menjadi asal mula manusia, Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Yaitu yang ayatnya berbunyi, yang kata setan iblis, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi Allah menciptakan manusia dari tanah. Tanah juga menjadi tempat tinggal dan apa itu ya, tempat tinggal, tempat yang ketenangan, sehingga Allah juga menyuburkan tanah-tanah tersebut. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Jangan, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Allah menyuburkan tanah supaya apa? Supaya kita bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa ngarit, bisa apa lagi? Ya, bisa menanam, mencocok tanam. Terus, dan jangan lupa ketika kita sudah merasa tinggal di bumi, kita kadang merasa memiliki semuanya. Sehingga ini tanah saya, ini tanah sengketa, ini tanahnya Pak Haji, ini tanahnya Bu Haji itu. Tapi jangan merasa kayak gitu. Semuanya itu milik Allah. Jadi apa yang kita punya kita harus dikembalikan ke Allah. Minallah ilallah. Nah, jadi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terus yang ketiga, api. Api ini kalau di negara Avatar itu yang memulai penyerangan dulu, yang memulai peperangan. Jadi api. Sengaja negara api memulai penyerangan karena ingin menguasai 4 elemen. Tapi yang hanya bisa menguasai itu Avatar. Kalau di film Avatar. Api ini di dunia banyak berkontribusi. Seperti contoh korek, terus kita memasak. Terus kalau di Al-Qur'an, au ajidu 'alan nari huda.
api menjadi petunjuk. Petunjuk terus apa lagi ya? Oh ya, cahaya. Juga api juga fasilitas cahaya. Seandainya kita nggak ada matahari ini, bumi juga gelap. Dan mungkin nggak ada kehidupan di bumi kalau sudah nggak ada campuran bantuan dari matahari, yaitu panasnya matahari. Terus yang keempat, udara. Udara ini sama dengan oksigen, ya. Angin. Ya, ini kalau di film Avatar pertama sebelum menguasai 4 elemen itu hanya menguasai elemen udara. Ya, angin. Jangan maksa kan. Ya udah angin ini. Kalau di Al-Qur'an, angin banyak manfaat. Salah satunya huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibati wa farihu bihaja atha. Yaitu membuat kapal layar. Jadi kapal layar itu karena sampai tujuannya itu karena dorongan dari angin. Enggak, itu masih dahulu ini. Kalau sekarang mesin. Terus yang kedua ada juga mengawinkan pepohonan. Iya, emang kawin. Jadi wallazi arsalar riyaha lawaqih. Nah, itu mengawinkan pepohonan. Saya tanya ke Bang Adit, mengawinkan pohon emang ada jenis kelaminnya? Emang ada katanya. Saripati apa gitu, lupa saya tadi. Nutrisari. Serius? Ya intinya gitu. Terus lagi apa ya? Oh ya, membawa awan mendung. Wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahabam fasukanahu li baladin mayyit. Sadaqallahul azim. Kok lupa semua aku. Grogi aja. Jadi angin juga membawa awan mendung sehingga menurunkan hujan di bumi-bumi yang mati. Fasukanahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil ard. Lalu betul lah itu. Jadi lalu yang hasilnya bumi itu mati karena bantuan dari bukan, angin dulu baru air. Angin dorongan dari air, lalu dorongan dari angin, lalu turun hujan, kemudian tanahnya subur kembali. Bukan berapi, api udah. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Karena intinya 4 elemen ini sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi. Kurang lebihnya minta maaf atas salah tutur kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.